Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. نستفتح جلسة مسلما ومؤهلنا وأسلافنا وأصلنا أن لا يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم عن الجنة والكون جميع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا إمام العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارزقني فهما قوي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة. Kalau di Al-Quran kita farihanu makmudah lah. Jadi kalau di sini tulisannya faruhunun makbudah. Jadi kalau di Al-Quran kita farihanu makbudah. Tapi nanti akan dijelaskan di sini. Ila akhirat ayat. Allah SWT berfirman yang nanti akan ditafsirkan oleh Imam Al-Jalalain, Imam Jalaluddin. Wa in kuntum ala safarin. Ini sudah akhir-akhir dari surah Al-Baqarah kita nih lah. Sudah mau habis surah Al-Baqarah. Habis itu nanti baru masuk kepada surah Ali Imran. Wa in kuntum ala safarin. Dan jika adalah kamu ala safarin ay musafirina. Jadi ala safarin maknanya musafirin. Melakukan perjalanan. Musafir. Wa tadayantum dan melakukan hutang piutang. Wa tadayantum. Walam tajidu katiban dan tidak kamu mendapati katiban. Katib yang menulis ini. Juru tulis. Lalu tidak mendapatkan juru tulis. Faruhunun. Faruhunun. Makbudah. Maka ada barang jaminan yang dipegang. Jadi ada barang jaminan. Apa gadaikan kalau bahasa kita lah. Sandaan. Ada barang jaminan. Nah wafi kiraatin dalam kata kiraat farihanun. Nah itu dalam kiraat kita rajam urahnin. Nah dalam satu kiraat farihan. Farihanun. Farihanun itu jam urahnin. Dalam satu kiraat. Ya, kalau di Al-Quran kita rasanya kita farihanun bacanya. Kalau di sini kan faruhunun dalam kitab ulum. Dari kitab yang sama kalau cetakannya. Nah, gimana Al-Quran kita farihanun makbudah. Walam tajidu katiban farihanun makbudah. Kalau yang di Al-Quran pian di kitabnya maksudnya. Faruhunun ke juga. Oh, sama lah. Wa pikiran tapi dalam satu Quran ini yang di Al-Quran kita nah. Farihanun makbudah. Membacanya farihanun makbudah itu jamaah. Makmudah jadi ada barang jaminan yang dipegang. Untuk apa? Tastausiquna biha. Yani supaya kalian nanti saling percaya dengannya. Jadi tidak lagi apa keganangan ibaratnya. Karena baik yang berhutang maupun yang menghutangi ada kepercayaan. Yang berhutang ada barang jaminan. Ya, kalau sewaktu-waktu dia tidak bisa bayar ada barang jaminan. Wa bayyanatis sunnatu dan sunnah telah menjelaskan. Jadi jawaz wa bayyanatis sunnatu jawazar rahni fil hadari wujudil katibi. Yani bolehnya rahan fil hadari pada waktu mukim dan adanya juru tulis beserta ada juru tulis. Nah, jadi dalam sunnah Nabi ya, dalam hadis itu dijelaskan kebolehan ada barang jaminan walaupun tidak melakukan musafir. Kalau tadi kan konteksnya musafir. Lalu kalau tidak musafir bagaimana kan begitu. Nah, di dalam hadis dijelaskan walaupun ayat ini menjelaskan dalam keadaan musafir. Nah, kalau tidak musafir apakah boleh? Nah, dalam hadis Nabi itu dijelaskan boleh, tetap boleh juga. Ialah melakukan yaitu menjaminkan barang ialah supaya ada kepercayaan beserta adanya juru tulis. Itu tetap diperbolehkan. Fataqyidu bima dzukir, maka kaitan dengan apa yang disebut di anna tawsiqa fi asyaddu. Karena bahwasanya kepercayaan pada itu lebih bersangkutan.
Wa fada qauluhu maqbudah istiratul qabdi fil rahni wal iktifa bi fil murtahin wa wakilih. Dan memberikan faidah firman Allah Ta'ala maqbudah ini ada pensyaratan, ya ini apa, pegangan ya pada rahan, pada barang jaminan, wal iktifa bihi, dan cukup dengannya minal murtahin, daripada pihak orang yang menyandarkan barang atau yang sebagai peminjam tadi, wakilih dan wakilnya. Fa'in amina ba'dukum ba'dah, maka jika merasa aman sebagian kamu akan sebahagian, sudah saling percaya ini, adain al-mudayyan ala haqi falam yartahinhu, yakni orang yang berhutang kepada yang menghutangi atas haknya, atas hutangnya, ala hak itu atas hutangnya. Jadi sudah merasa aman sebagian kamu akan sebagian, sudah saling percaya, falam yartahinu, maka dia tidak menjaminkan barangnya tadi. Tidak menjaminkan barang, ibarat melakukan, tidak menyandarkan barang. Ini sudah saling percaya sudah. Untuk ada barang jaminan ini kan untuk aja, untuk memperkuat, untuk supaya ada saling kepercayaan. Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaklah menunaikan orang yang diberi kepercayaan, al-mudayyin yang berhutang, amanatau aidainahu, akan hutangnya. Ya, walaupun misalnya tidak ada barang jaminan ya, nah, maka orang yang berhutang itu harus menunaikan amanahnya, yaitu untuk membayar hutangnya. Wal yattaqillaha rabbah fi adaihi, dan bertakwalah kepada Allah, hendaklah takut kepada Allah Rabbnya, fi adaihi, pada menunaikannya. Wala taktumus syahadah, dan jangan kamu menyembunyikan akan syahadah penyaksian, iza du'itum liqamati, apabila kamu diminta untuk menegakkannya. Jadi wa may yaktumha fa inna asbun qalbuh, dan siapa yang menyembunyikannya, artinya pengakuan dengan hutang nih. Jadi jangan dia disembunyikan ya lah, walaupun tidak ada barang jaminan. Jadi ketika ada ikrar tentang masalah hutang, ya dia jangan sampai menyembunyikan ya. Dan merasa aja tuh. Ibarat kita yang berhutang tuh kan kita akan merasa, kamu ini punya hutang. Kededa aja. Padahal memang kalau dasar bujur ada kan kita pasti merasa tuh bahwa kita tuh ada berhutang gitu. Kecuali kan memang dasar kededa, tapi kalau memang ada itu, tetap kita tidak bisa mengkiri diri kita, maksudnya tidak bisa memungkiri diri kita. Ketika kita punya hutang, kita tidak bisa memungkiri. Pasti selamanya itu akan selalu ingat, nah, terlepas dia bayar atau tidak itu, dia tidak akan bisa mendustakan hatinya. Makanya di sini wa may yaktumha fa inna asman qalbu, hati yang jadi sasaran. Dia tidak bisa tadi menyembunyikan hatinya. Akan ketika kamu dulu punya hutang, walaupun udah lama nih, dia akan teringat lagi. Walaupun dia mengatakan tidak aja, tapi hatinya tidak bisa dia pungkiri. Begitu. Walaupun sedikit, walaupun kecil. Oke, sehingga Allah menekankan ini, wal yattaqilla rabbah, takut kepada Allah, wala taqum syahadah, tekankan lagi ya. Wa may yaktumha fa inna asbun qalbu, dan siapa yang menyembunyikannya, fa inna asbun qalbu, maka bahwasanya asbun qalbu, berdosa oleh hatinya. Ya, hatinya berdosa. Jadi setelah hati itu yang menjadi fa'ilnya ya, menjadi apa namanya, pelakunya nih. Khusus bizikir. Nah, kenapa lalu dikhususkan dengan sebutan hati ini? Li'annahu mahlus syahadah. Karena bahwasanya hatinya tempat syahadah penyaksian. Itu tadi, kita tidak bisa memungkiri diri kita ini. Ketika ada orang menyatakan kamu punya hutangnya, hatinya akan mengiyakan gitu, walaupun anggota tubuhnya mendustakan. Nah, apalagi hati ini kan kalau kita belajar itu dia adalah sultanul a'dha, rajanya anggota tubuh. Kan hati ini kal malik tadi, seperti raja. Ya, sultanul a'dha, sebagai raja. Sementara makanya kalau bagus hatinya ini, bagus penguasanya, bagusnya nanti anggota tubuh yang lain, hati yang lain akan menjadi bagus. Wali'annahu iza asima tabi'ahu ghairuhu fayaqabu alaihi mu'aqabatal asimin. Karena bahwasanya apabila berdosa ia,
mengikutkan oleh yang lain. Jadi yang lain itu ikutan juga oleh yang lain. Maka dia pun disiksa atasnya ma'akabatul asimin sebagai kesan orang yang berdosa. Jadi yang lain ya tetap jadi siksa lah karena dia mengikuti tadi. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan alimun mengetahui. Maka Allah akan membalas amal-amal mereka khairan aw syarran, baik yang baik atau yang buruk akan dibalas. La yakhfa 'alaihi syai'un minhu, tidak tersembunyi, tidak tersamar atasnya segala sesuatu daripadanya. Tidak ada yang tersembunyi ya. Semuanya itu jelas dan Allah Ta'ala akan menyiksa, akan memberikan balasan maksudnya. Allah akan memberikan balasan kepada perbuatan hamba, yang baik nanti dibalas baik, yang buruk tentu juga akan dibalas buruk. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada yang di bumi. Semuanya itu. Semuanya itulah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Wa in tubdu ay tuzhiru ma fi anfusikum, dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam diri kamu, nyasu wal azmi alaih, daripada keburukan dan rencana atasnya, rencana untuk melakukan keburukannya, baik itu dinampakkan ya di dalam diri kamu, baik masalah keburukan ataupun punya azam, punya cita-cita, punya rencana untuk melakukan keburukan, atau kamu sembunyikan, tusirhu, atau kamu rahasiakan, kamu samarkan, kamu sembunyikan, atau kamu rahasiakan. Yuhasibukum ayyukhbirukum bihillah, menghisab akan kamu atau memberitahukan akan kamu dengannya oleh Allah SWT. Allah akan memberitahukan begitu. Tapi ayat ini nanti kan ada yang mengatakan ini keumumannya itu dinasah la yukallifu nafsin illa wus'aha nanti. Karena di sini kan ibaratnya itu baru rencana aja sudah Allah Ta'ala diberitahukan berarti ada siksaan begitu lah. Nah, padahal di dalam beberapa keterangan kita temukan bahwa rencana niat itu masih belum, kalau untuk keburukan kan tidak ditulis kecuali sampai dia melakukannya. Beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan baru niat sudah ditulis kebaikan. Tapi kalau kejahatan niat itu belum. Tapi kalau kebaikan baru kita punya niat aja sudah mendapatkan pahala ya. Niat ini niat yang baik ya. Niat yang baik. Makanya niat yang baik itu tidak ada ruginya. Tapi kalau yang buruk itu sampai dia mengerjakan. Kita lanjut dulu. Nanti ini ada la yukallifu nafsan illa wus'aha, nanti kan ayat selanjutnya. Maka kalau begitu masalah di dalam diri kita ini kadang-kadang pikiran ya, terlintas dan kalau sampai itu diikuti siksa juga berat ya. Kan kadang terlintas macam-macam ingaran nafsu, syahwat macam-macam ya. Tapi nanti la yukallifu nafsan illa wus'aha. Nah, keumuman ayat itu nanti makanya ada keterangan walakin yunafihi ma yati min anna umumal alayah mansukhah bi ayah la yukallifu nafsan illa wus'aha di dalam tafsir Sawi. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Fa yaghfiru liman yasha al-maghfirah lahu. Maka Allah akan mengampuni, maka yang mengampuni bagi yang ia kehendaki, al-maghfirata lahu, keampunan baginya. Wa yu'adzibu man yasha ta'dzibahu, dan Allah Ta'ala mengazab orang yang ia kehendaki. Artinya ta'dzibahu, mengazabnya. Wal fi'lani bil jazmi atfan ala jib syarti. Nah, dua PL di sini. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha ya. Itu dengan jazam atau atas jawab syarat, tapi bisanya warrofi dan rofa ai pahwa, jadi bisa saja dengan baca rofa ya. Nah, kalau gini kan rofa ya, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, tapi ada juga dengan fayaghfir liman yasha wa yu'adzib man yasha. Maka PL di sini kalau dengan jazam berarti itu diatapkan atas jawab syarat. Yang tadi itu wa in tubdu ma fi anfusikum aw yuhasibukum itu kan dari yuhasibukum fa yaghfir liman yasha, itu kalau dengan jazam. Tapi kalau dengan rofa fahuwa ya, fa yaghfiru ay fahuwa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas segala sesuatu
qadir, kuasa. Minhu muhasabatakum wa jazaukum, yakni menghisab kamu dan memberikan balasan kepada kamu. Tapi ayat ini yang fayaqul mayyasha ya'zumu mayyasha, ya tentunya ini ditakwilkan kepada orang yang mati dalam keadaan muslim yang maksiat, ya nah. Muslim yang maksiat, bukan kepada orang kafir. Kalau orang kafir kan dia tidak ada pilihan lagi sebagai orang kafir, ya. Tapi kalau orang yang mukmin yang maksiat kepada Allah, orang muslim yang maksiat kepada Allah, itu bisa saja kalau Allah berikan rahmat ya diampuni, tapi kalau tidak maka dia akan diazab. Tapi kalau orang kafir ya tidak ada pilihan lagi, dia akan diazab sudah. Makanya pada orang yang beriman, yang Islam, ketika dia meninggal tetap bagus sangka kita kepada mereka. Karena bisa jadi Allah memberikan ampunan kepada mereka. Terus kehendak Allah Ta'ala. Tapi kalau orang yang mati dalam keadaan mensyirikkan Allah, mati dalam keadaan mensyirikkan Allah, mati dalam keadaan kafir, nah maka itu tidak bisa. Tidak ada pilihan lagi. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Makanya kita menjaga Islam sampai akhir. Sampai ajal. Tidaklah mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Kalau doanya Habib Ali Al-Habsyi itu kan, sahib Simtud Durar, wa iza tafaitana tafana muslimin mu'minin. Kalau di dalam Ratib Al-Haddad, ya Zul Jalal wal Ikram, amisna ala dinil Islam. Minta mati dalam keadaan Islam. Amanar Rasulu, ay amana, ini ayat 2 akhir di surah Al-Baqarah. Ini ada kelebihan di sini lah. Siapa yang membaca 2 ayat ini sebelum tidur, ya, ayat surah Al-Baqarah mulai amanar Rasul dan sampai habis pansalan kafirin, membacanya ada pengatakan 2 kali, ya, itu cukup sebagai pengganti dari qiyamul lail. Man qara hatainil ayatain akhir surah Al-Baqarah kafatahu ay kilaan qiyamil lail. Barang siapa membaca 2 ayat ini di akhir surah Al-Baqarah mencukupi keduanya, maksudnya daripada qiyamul lail. Makanya sampai ada mengatakan ya seolah-olah kayak qiyamul lail. Andai pun ternyata kita qiyamul lail, itu berarti kelebihan tersendiri lagi kayak itu. Kelebihan tersendiri. Makanya kita bisa melakukan ibarat beribadah kayak beberapa dengan melakukan 1 malam itu bisa bernilai beberapa malam itu dengan membaca ini, salah satunya membaca Amanar Rasul sebelum tidur. Berarti kayak semalaman kita beribadah kepada Allah. Salat subuh berjamaah itu 2 hari sudah hitungannya kan. Kalau kan salat subuh berjamaah bagaikan qiyamul lail sepenuh malam. 2 malam sudah dapatnya. Isya ditambah isya separuh malam, 2 malam setengah sudah. Ditambah kita membaca di di Ali Imran itu, di akhir surah Ali Imran. Mulai ayat berapa itu? 194 ya itu mulai sampai 200. Awalnya itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa kulli laili wan nahar ayat 4 sampai akhir surah Ali Imran. Nah, kita baca tuh habis bangun dari tidur. Nah, kayak semalaman kita bagaikan malam ibadah. Jadi bisa 3 malam lah membaca Amanar Rasul, salat subuh berjamaah, membaca akhir surah Imran yang mulai ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wan nahar, ayatul albab sampai akhir surah. Kemudian salat Isya berjamaah 3 malam setengah. Dan kalau kita melakukan membaca, dan tentunya upayakan tetap bangun salat malam tahajud. Amana ay sadaqa Rasulullah Muhammadun, jadi telah benar Rasul maksudnya Muhammad SAW membenarkan ini, telah beriman artinya membenarkan Rasul yakni Muhammad SAW bima unzila ilaihi rabbi, dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya minal Quran dan Al-Quran. Wal mu'minun itu apa alaih utifa alaih di atapan atasnya. Kullun tanwinu iwadun anil mudhaf ilaih. Kullun, jadi kullun tanwin di sini iwadun sebagai gantian daripada mudhaf ilaih. Artinya kullun maksudnya kullur rasuli wal mu'minin tadi. Jadi dengan kullun berarti rasul dan orang yang beriman. Kullun semuanya amana billah, beriman dengan Allah wa malaikatihi
dan malaikatnya wa kutubi dan kitabnya bil jam'i wal ifrad. Dengan jama' atau dengan mufrad. Dengan jama' atau dengan mufrad. Wa kutubihi. Kalau mufradnya berarti kitab lah. Wa kitabi kalau mufradnya. Kalau jama' kan kutub. Kitabun, kutubun. Mufradnya, jamaknya kitabun, jamaknya kutubun. Wa rasulihi dan rasulnya. Yaquluna mereka mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rasulih. Tidaklah kami membeda-bedakan di antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Panu minum ba'din wa nakfur ba'din. Lalu karena membeda-bedakan, kami lalu beriman dengan sebagian, kafir dengan sebagian. Nah, tidak demikian. Panu minum ba'din wa nakfur ba'din. Kama fa'alal Yahud wa Nasr. Sebagaimana Yahudi Nasrani melakukan demikian. Karena membeda-bedakan tadi. Jadi kami tidak membedakan panu minum ba'din wa nakfur ba'din. Lalu kami beriman dengan sebagian dan kami mengingkari dengan sebagian. Tidak demikian ya. Makanya kita orang Islam itu yakin sebenarnya dengan para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul. Kalau orang mereka lah, orang Yahudi, kalau kita baca tafsir sebelumnya itu malah ada nabi-nabi yang mereka bunuh. Nabi mereka, mereka itu membunuh para nabi mereka tanpa hak ya. Sampai dibunuhnya kayak itu. Kalau kita orang beriman, apa namanya? Tidak membeda-bedakan. Wa qalu sami'na dan mereka berkata sami'na ay ma umirna bihi, kami mendengar, artinya ma umirna bihi, apa yang diperintahkan kepada kami dengannya sima qabulin, yaitu mendengar tapi menerima, ialah ada yang mendengar tapi tidak menerima ya. Jadi dikuatkan di sini maksudnya mendengar tapi yang menerima. Wa ta'na dan kami mentaati. Nas'aluka, kami minta kepada engkau ya Allah ghufranaka, keampunan engkau Rabbana, ghufranaka keampunan engkau Rabbana, Rabb kami, wa ilakal masir dan kepada engkau tempat kembali al-marji'u bil ba'si, tempat kembali dengan hari kebangkitan nanti. Hari kebangkitan. Rabbana itu awalnya ya Rabbana ya. Ya-nya itu dibuang. Ghufranaka Rabbana, maksudnya ya Rabbana. Rabbana, ya Rabbana wahai Rabb kami. Wa ilakal masir al-marji' bil ba'si. Walamma nuzilatin ayat, manakala diturunkan ayat ini. Apa? Walamma nazilatin ya. Walamma nazilatil ayatu qablaha katullah. Dan manakala telah turun ayat sebelumnya, syakal mu'minuna minal waswasah, syakal alaihim al-muhasabah biha. Lalu mengadun orang beriman dari was-was dan berat atas mereka muhasabah dengannya. Lalu panazala, lalu turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan tadi was-was hati ini lah. Yang ayat tadi ini kan apa namanya? Akan tetap ditulis nih. Tetap ditulis baik itu buruk maupun jahat, tetap ditulis cita-cita dan seterusnya lah. Lalu turun ayat. Jadi mereka pun merasa beratnya karena dalam hati nih kayak muncul aja tuh nah. Lintasan-lintasan hati yang tidak kita kehendaki, hadisun nafsi, lintas-lintasan hati, kadang-kadang muncul-muncul begitulah, kadang-kadang tuh nah maka mereka pun, para sahabat ini mengadukan rasa berat mereka, kalau itu sampai di apa ibaratnya tadi hisab juga oleh Allah, maka hisab itu kan maksudnya bisa dibalas kan, dibalas yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Nah lalu turun ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah membebani Allah akan jiwa illa usaha, kecuali usaha. Maksudnya ay matasahu qadratuha. Sesuatu sekedar kemampuannya. Matasahu qadratuha. Itu sekedar kemampuannya. Laha ma kasabat, baginya apa yang ia usahakan oleh khair ay sawaban. Daripada kebaikan maksudnya pahala. Wa alaiha maktasabat, dan atasnya apa yang ia usahakan masyari daripada keburukan wizruhu, maksudnya adalah wizruhu, dosanya. Wala yu'akhizu ahadun bizambi ahadin, dan tidaklah disiksa seseorang dengan dosa seseorang yang lain. Wala bima lam yaksibuhu mimma waswasat bihi nafsuhu, dan tidak disiksa juga, artinya wala yu'akhizu, tidak disiksa juga bima lam yaksibuhu, sesuatunya tidak ia usahakan daripada waswas dengannya oleh dirinya. Jadi ada nafsu yang lintasan lisan dirinya itu tidak juga disiksa begitu. Ya tidak ya, hanya was-was tidak yang diusahakan. Tidak akan disiksa, dan satu yang tidak diusahakan akan dia daripada was-was dirinya.
Wa qulu dan katakan olehmu. Wa qulu dan katakan olehmu. Rabbana la tu'akhizna ay bil iqabi. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami bil iqabi dengan siksaan. Inna sina ukhtana jika kami lupa atau kami salah. Tarakna sawaba maksudnya kami meninggalkan kebenaran la an amdin. Yalah, tidak daripada sengaja nih, maksudnya tidak sengaja. Janganlah Engkau siksa kami kalau kami tidak sengaja ya Allah. Kama akhasta bihi man qablana, sebagaimana Engkau siksa dengan orang sebelum kami. Kalau orang sebelum kita lah, walaupun dia salah atau lupa, itu dapatlah langsung siksaan. Nah, ini ya Allah janganlah siksa kami. Nah. Jika kami lupa, jika kami salah, kami tidak sengaja disiksa ya Allah. Sebagaimana Engkau siksa orang sebelum kami. Kalau sebelum kita, itu berat mereka lah. Wa qad rafa'allahu zalika an hazil ummah. Dan sungguh telah mengangkat Allah dengan demikian itu daripada ini umat. Kama warada fil hadis, bagaimana telah datang dalam hadis. Wasu'aluhu, maka permintaannya itirafun, itu pengakuan binikmatillah dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kan dalam hadis itu kan kita kan diangkat ya. Rufi'an ummati al-khata' wa nisyan. Jadi kita ini diangkat artinya tidak ditulis daripada umat kita kalau dia salah dan dia lupa. Rabbana wa la tahmil alaina isran. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau bebankan atas kami isran ay amran, perkara yaskulu alaina, amlahu yang berat atas kami, hamluhu memikulnya. Kama hamal tahu ala lazina qablina, sebagaimana Engkau bebankan akan dia atas orang yang sebelum kami. Ay Bani Israel. Ini kepada Bani Israel, min qatlin nafsi fi taubati, daripada membunuh diri pada taubat. Yang mereka lah Bani Israel, kaum Nabi Musa. Jika mereka itu salah waktu menyembah sapi itu, mereka taubatnya dia membunuh diri mereka sendiri. Min qatlin nafsi fi taubati. Itu taubat mereka ya lah. Wa ikhraji rub'il mali fi zakati, dan mengeluarkan seperempat harta pada zakat. Seperempat harta pada zakat. Wa qardi maudhi'in najasah, dan menggunting tempat najis. Nah, kalau bajunya kena najis, gunting. Kalau tangannya kena najis, digunting juga ya lah. Nah, beratnya mereka. Tapi kalau kita kan enggak. Jadi kalau kita taubat cukup dengan menyesal, lalu berniat tidak akan mengulangi, dan berhenti dari perbuatan itu. 3 syarat itu sudah diterima. Yang paling besar syaratnya itu adalah menyesal. Wa amma taubatuna fannadam. Adapun taubat kita dengan menyesal. Jadi kalau mereka itu membunuh diri mereka. Nah, itu kan salah satu kemurahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itu seperempat harta dikeluarkan. Tempat najis, maka itu di badan atau di pakaian itu mereka itu. Kalau kena di badannya, digunting juga untuk menghilangkan najisnya. Digunting. Kalau kita cukup dengan air. Kalau baju kena najis cukup dengan dibasuh dengan air. Kalau tangan kena najis cukup dibasuh dengan air. Kalau mereka tidak bisa. Makanya itu berat mereka. Makanya ini janganlah ya Allah Engkau bebankan kami sebagaimana telah Engkau bebankan kepada orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang tidak kuasa, tidak ada kekuatan, lana bagi kami bihi dengannya. Minatakalifi wal bala, daripada taklif dan bala. Wa'fu anna ayyuhum zunubana. Maafkanlah daripada kami, maksudnya hapuslah dosa-dosa kami. Waghfir lana warhamna, ampunilah bagi kami dan kasihanilah kami. Artinya berilah kami rahmat. Birahmah ziyadah alal maghfirah. Jadi rahmat itu tambahan atas keampunan. Ya sudah dapat keampunan, dapat rahmat pulang. Anta maulana, engkaulah maulana ay sayyidana. Engkaulah sayyiduna, engkaulah pemimpin kami, wa mutawalli umurana, dan orang yang mengatur urusan-urusan kami. Fansurna alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami ya Allah atas kaum orang yang kafir. Bi iqamatil hujjah wal ghalabah fi qitalihim,
dengan menegakkan hujah dan kemenangan pada memerangi mereka. Fa inna min sya'nil maula, karena bahwasanya daripada keadaan maula ayyan sura mawalihi. Jadi keadaan orang pemimpin itu petuanan, maksudnya pemimpin atau petuanan. Ciri daripada pemimpin itu apa? Menolongi anak buahnya. Ayyan sura mawalihi, yaitu menolongi anak buahnya alal a'da, atas musuh. Wa fil hadis, dalam hadis, lamma nazar azil ayah, manakala ayat ini diturunkan, faqara Rasulullah, maka membacakan oleh Nabi SAW, qila lahu, dikatakan baginya, akibat kulli kalimatin, sesudah setiap kalimat, qad fa'altu, sungguh aku perbuat, kata Allah. Jadi ketika Nabi membacakan apa, Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana, qad fa'altu, sungguh aku perbuat, kata Allah. Dan demikian ayat yang lain ya. Ketika mengatakan wa'fu anna wa'ghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, lalu kata Allah, qad afawtu ankum wa ghafartu lakum wa rahimtukum wa nasartukum 'alal qaumil kafirin. Jadi kata Allah, sungguh aku ampuni kamu, sungguh aku ampuni, aku maafkan, aku berikan rahmat, aku tolongi kamu atas orang-orang yang kepada orang kaum kafir. Setiap ada mengatakan demikian gitu. Nah, kan bagus saja itu kita jadikan doa. Yang tadi nih, ayat tadi. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Habis sudahlah surah Al-Baqarah, alhamdulillah bisa kita selesaikan surah Al-Baqarah. Tidak terasa lah walaupun sudah lama gitu. Tidak terasa walaupun sudah lama. Ya, syai'an fasyai'an lah, dalam sedikit demi sedikit. Insyaallah nanti akan datang kita akan lanjut ke surah Ali Imran. Saja mungkin dapat sampaikan, dan ada masalah barokahnya, dan kita istiqomah. Istiqomah dalam menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, mengamalkan ilmu, dan kemudian kita mendapatkan manfaat, mendapatkan keberkahan. Amin. Ya, demikian kita akhiri. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.